Bisa enggak kita kayak Mbah Samsudin bermanfaat bagi masyarakat yang banyak? Kan intinya seperti itu, bukan siapa saya, tapi pertanyaannya adalah sudah bermanfaat enggak kamu bagi masyarakat? Karena tadi khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan siapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemerhati sejarah Islam di Nusantara, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini kami berada di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Di tepian pantai utara Pemalang ini tersembunyi sebuah kisah yang telah bertahan melintasi zaman, yaitu perjalanan seorang pemuda yang diyakini oleh masyarakat setempat adalah seorang musafir yang melintas. Beliau dikenal dengan Syekh Maulana Samsudin. Makamnya bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, namun menjadi saksi bisu perjalanan panjang beliau. Objek wisata religi ini dikenal dengan nama Makam SMS, yang merupakan kependekan dari Syekh Maulana Samsudin. Siapa sebenarnya beliau? Dan bagaimana keberadaan makam Syekh Maulana Samsudin ini dapat memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya? Kali ini kami menggali informasi langsung dari juru kunci makam, yaitu Bapak Tarono dan pengurus Yayasan Syekh Maulana Samsudin, Ustadz Ayitu Samsul Huda. Nama saya Bapak Tarono sebagai juru kunci atau dinamakan pemandu. Ini tahap yang ke-6 saya. Jadi juru kunci itu sewaktu-waktu itu ada orang yang berziarah di sini itu membutuhkan begitu untuk menawasulkan begitu. Makam yang sekitar di seputaran ini ada makamnya, pertama Syekh Maulana Samsudin yang diarahkan, yang kedua kunci zaman dulu itu yang di sebelah sana makamnya itu. Dan nanti itu ada sampingnya itu ada pendiri, makamnya pendiri yayasan. Jadi dia itu yang mulai bertahap ada ke sesuatu kegiatan. Jadi ada 6 makam di situ. Yang bersejarah di sini itu ya ada objek yang lain itu ya seperti sumur. Ini sumur tua waktu zaman dulunya Syekh Maulana Samsudin datang di sini. Tapi dia itu dekat sama pantai, tapi dia itu bikin soekan, tapi tidak terasa asin. Lah makanya itu yang dinamakan ini sumur keramat begitu. Ini yang kedua, ini pohon ini zaman dulunya itu waktu Syekh Maulana Samsudin kesini berteduh itu di bawahnya pohon ini. Sampai dia itu dikatakan ada yang mengatakan dia itu sampai dia itu sakit, sampai dia itu meninggalnya itu di bawahnya pohon ini. Ini pohon jadi ada 4 jenis. Yang pertama itu pohon kesambi. Pohon kesambi itu yang seperti pohonnya itu seperti kecacil. Yang keduanya itu diselimuti sama pohon beringin. Yang ketiga diselimuti sama pohon karet. Yang keempat ditumbuhi sama pohon punduh, pohon pace. Jumat malam, terusan Sabtu, malam Minggu, begitu bludaknya itu berziarah begitu di sini. Yang saya tahu itu yang kebanyakan itu Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Barat sudah pernah ke sini. Bahkan sampai Medan, yang kebanyakan itu yang berziarah yang di sini itu dari Bogor dan Banten. Yang tidak boleh dilakukan, dia itu yang khususnya perempuan, ya yang datang bulan
datang haidnya di sini, ya udah di situ di samping aja, enggak boleh masuk ke situ, ke dalam enggak apa-apa. Yang penting mengikuti Pak Yainya aja begitu. Bulan Maulid itu puncak rame, bulan Suro itu rame. Lah puncak yang terakhirnya itu bulan ini kemarin itu bulan Sa'ban. Jadi Mulut, Suro, terusan ini. Nah, puncak-puncak ramenya itu, puncak-puncaknya rame orang peziarah. Kehadiran Syekh Maulana Samsudin ini semakin sana semakin maju. Ya ini ekonomi di sekitar Tanjung Sari ini mulai maju dan kegiatan kemasyarakatan umum itu di sini itu bagus sekali. Dari hafid dan hafidoh, dari yatim piatu, pate jompo, bahkan orang meninggal pun di sini dapat bisyarah dari sini. Jadi wilayah Sugiwaras ini itu ditanggung sama kemasyarakatannya itu ditanggung sama Syekh Maulana Samsudin semua. Ini dari yayasan sini, dari musola pun yang setiap bulannya itu dapat bantuan dari sini uang listrik. Lah itu uang ini, uangnya yang saudara-saudara dari ini dari peziarah-peziarah semua. Ini kiswahnya kan setiap berapa bulan kan nanti saya dicopot ganti. Kapan waktunya nanti saya copot, nanti ganti begitu. Kita ini kalau masuk salam assalamualaikum ya waliullah Syekh Maulana Samsudin sohibal karomah ji'ana kazairin wa ala maqamika waqifin auda'ana indaka sahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Fatihah, terus salam ini Salamullah ya sada minar rahman ya sakum. Begitu nanti jamaahnya itu ngikutin begitu salam semua. Wonten makame Bapak Haji Komarudin sebagai pendiri, Pak Haji Afifi sebagai pendiri. Lah niki kunci sing pertama niki Pak Haji Basir niki, Abdul Basir niki. Kunci zaman dulu. Lah ini makamnya Pak Haji Muhammad Dahlan. Lah ini juga pendiri. Ini kerabatnya ini. Iya, juru kunci yang zaman dulu. Lah ini Pak Haji Muntolib. Yang pohon aslinya pohon kesambi ini ya, niki. Ada niki diselimuti, niki selimut. Ini pohon karet, pohon beringin, dan pohon punduh, ini yang di sebelah sini ini. Berhubung dipasang gapalum, ini dipotong satu tangkainya itu. Jadi tinggal satu tangkai itu di sana. Sumur Pangrumating Rogo, sumur yang untuk menjaga diri, lah, untuk membersihkan diri. Orang peziarah yang ingin mandi air sumur, sudah ada tempatnya di situ. Ada kolahnya 2 itu. Ini khusus. Jadi disalurkan air sumurnya disalurkan sama guci-guci ini. Terus dimasukkan ke tempat kolah itu yang ingin mandi air sumur asli. Kalau khasiatnya itu macam-macam. Ada yang dia itu ingin penyakit segala sesuatunya ingin sembuh begitu ya. Ya supaya hajatnya dikabul begitu. Mandi di sini. Kalau sumurnya itu di dalam sana. Dulunya kan pakainya ember. Ya, dulunya pakainya ember. Orang mandi, orang apa itu pakainya ember. Tapi sekarang sudah zaman kemajuan, semakin mana semakin maju, terusan dibikin sanyo, terusan dimasukkan ke toren sana, terusan disalurkan ke guci-guci ini, terusan ke tempat kalau mau mandi air sumur ada tempatnya sendiri. Nama saya Muhammad Samsul Huda. Untuk sekarang ini alhamdulillah pendiri Yayasan Makam Syekh Maulana Samsudin atau pembina. Pendirian pengurus Yayasan Makam Syekh Maulana Samsudin itu pendirian yayasannya tidak semudah zaman sekarang. Apalagi makam Syekh Maulana Samsudin ini bisa dikategorikan sebagai
situs yang dilindungi oleh negara. Nah, makanya surat izinnya itu harus ada tanda tangan 5 kelurahan. Karena ini posisinya di tengah-tengah ya. Di antara kelurahan yang melingkupi Widuri, Danasari, Pelutan, Tanjung Sari sendiri, Pelawangan. Awal kepengurusan itu pun ya, karena tadi 5 kelurahan, maka kepengurusannya bukan orang Sugiwaras semua. Itu sekitar tahun 96. Orang tua sering diajak ziarah ke sana, itu namanya masih Mbah Kramat. Sampai dibentuknya Yayasan tahun tadi 96, itu masih Mbah Kramat. Nah, nama Samsudin itu tadi dari para musafir datang. Karena sejarahnya beliau datang sampai di Sugiwaras ini membawa kitab. Nah, zaman masih itu kan belum aman. Nah, dikiranya bahwa iya barang berharga lah ya, harta lah, sampai kemudian dirapti kepung-kepung, ada delik di kepung-kepung, kemudian delik, nah ngumpet, delik itulah di tempat beliau meninggal dibiarkan karena ternyata kan nggak bawa harta, nah dibiarkan. Nah terus datang kapal, ada sinar di tempat itu. Nah kapal ini kok dilalah kersane Allah Ta'ala ngikuti sinar itu tadi. Itu sinar apa? Dan ternyata jenazah. Kemudian diurus, dimakamkan. Akhirnya para musafir yang mendengar cerita itu kan tadi sinar, ya kan udah sinar dilihat. Nah itu akhirnya dikasih nama Makam Kramat. Lah kenapa kok Samsudin? Sam itu matahari karena sinar tadi. Din itu agama. Akhirnya utak-atik gatuk menjadi Samsudin. Nah, menjadi SMS Syekh Maulana Samsudin. Belum sampai tahun 2000-an itu sudah mulai pembangunan awal ya, cuman maksimal, artinya pembangunan semakin meningkat itu sekitar tahun 2013. Bangunan awal saat itu pelebaran areal makam sama penambahan WC. Nah itu momennya mulai peziarah semakin banyak. Kalau waktu itu tuh dari Jawa Timur. Kalau sekarang ini malah justru ramenya setelah ada jalan ini ya, jalan Pantura, itu ramenya Jabotabek sama Jawa Tengah. Alhamdulillah itu pun didukung karena tadi memang suasananya nyaman dan pembangunannya pun meningkat. Makanya banyak peziarah. Alhamdulillah selama saya nguri-uri di sana, itu banyak peziarah yang mengatakan seperti itu. Saya kalau kesini seneng, setiap tahunnya itu ada perubahan. Makanya ini sudah dibangun, nanti kesini ke masyarakat. Di antaranya semuanya Madin itu ATK, alat tulis kantor, itu dibantu dari yayasan. Itu pendaftaran bagi santri yang tidak mampu, yatim piatu, itu kan biasanya beli baju. Dulunya beli baju sendiri, sekarang tinggal ngambil aja yang bayar yayasan. Kalau sekiranya di sodakohnya tadi ya diteruskan ke pondok pesantren Al-Quran. Kita di sini ada 2 Pak ya, pondok pesantren, itu pun dapat setiap bulannya. Bahkan orang meninggal di Sugiwaras itu enak kok. Tinggal meninggal aja dapat 200.000 ya, dapat perlengkapan jenazah, nah, naik tosa gratis. Itu bukan pengurus, itu beliaulah keberadaan Mbah Samsudin menjadi berkah bagi semuanya. Bismillah, kami hanya sekedar talang. Nah ini yang perlu kita renungi bersama. Kita nggak tahu siapa Mbah Samsudin, nggak tahu. Tapi karena beliau memang orang yang mulia, orang berbondong-bondong datang situ untuk berdoa.
Itu yang harus jadi cerminan kita. Cuman tadi, siapa saya? Itu loh. Bisa enggak kita kayak Mbah Samsudin bermanfaat bagi masyarakat yang banyak? Kan intinya seperti itu. Bukan siapa saya, tapi pertanyaannya adalah sudah bermanfaat enggak kamu bagi masyarakat? Karena tadi khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan siapa saya itu loh. Harapan kami itu cuma satu, sama-sama menyadari bahwa mereka kemari, para peziarah kemari datang itu adalah rahmat dari Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Syekh Samsudin hanya sebuah jembatan. Mari sama-sama memandang bahwa mereka itu adalah rahmat dari Allah untuk lingkungan Pemalang. Jangan memandang peziarah karena uangnya, tapi mereka datang ke Mbah Samsudin itu untuk bukan cuma sekedar mendoakan Mbah Samsudin. Itu kan mereka selalu berdoa Allahumma firlahu warhamhu. Pertamanya itu untuk beliau, kemudian Allahumma firlahum. Berarti kan mereka semua yang ada di sekitar wilayah Mbah Samsudin. Nah, kemudian saya dengar lagi Allahumma firli jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti semua orang mukmin, ya, mukmin lanang, mukmin wadon, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, dari situlah berusaha semaksimal mungkin tolong hargai, hormati mereka yang datang. Jangan dijadikan sumber objek uang. Karena faktanya kami membangun makam Syekh Maulana Samsudin tanpa modal. Karena tadi motonya dari peziarah untuk peziarah. Tapi bukan semata-mata apa yang kami hasilkan itu untuk pembangunan makam saja. Karena manfaat peziarah itu kan seandainya sekiranya sodakoh mereka kami salurkan ke masyarakat, itu kan juga bermanfaat baik bagi, ya kan, bagi para peziarah. Di antaranya ya sedekah sosial, masjid, dan yang lainnya lah. Mereka datang berdoa, dan majelis doa itu adalah turunnya rahmat dari Allah, turunnya mahfirah dari Allah. Itu diantara majelis doa. Nah, katanya makam-makam yang diziarahi itu kan realitanya yang dulunya di situ kumuh menjadi ramai. Di situ juga adanya peningkatan ekonomi. Itu kan bisa diibaratkan orang mati menghidupi yang hidup. Harapan saya kepada para peziarah semuanya itu tetap yakini sebagaimana Rasulullah telah pernah bersabda, man zaro aliman faqad zaroni. Barang siapa yang datang kepada orang yang alim, berziarah kepada para waliullah, maka sama saja berziarah kepadaku. Insya Allah akan sampai semuanya itu ke hadirat Allah Ta'ala. Itu loh. Waliullah hanyalah sebuah wasilah jembatan kita menuju Allah. Meski telah tiada, nama Syekh Maulana Samsudin akan tetap dikenang dengan berbagai riwayat perjalanannya. Makamnya yang menjadi destinasi wisata religi menjadi magnet bagi para peziarah. Keberadaannya memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa jejak kebaikan yang kita tinggalkan akan selalu dikenang dan bermanfaat. Terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang sudah mensupport kami untuk mengulik sejarah. Segenap pengurus Yayasan Syekh Maulana Samsudin yang berkenan menerima kami dengan baik, serta untuk Anda, pemirsa yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya selama ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.